Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal yang disesuaikan dengan FRPPPKPGSD tahap 1 kemarin. Khusus yang video ini kita akan membahas soal-soal yang hitungan, yang matematika ya. Buat teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi video. Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Bagas menambahkan 2 tabung di sebelah kanan, sehingga sistem menjadi seimbang. Manakah pernyataan yang benar? Nah, ini ditambah 2 tabung ya, kita gambar dulu. Di sebelah kanan berarti di sini. Nah, ini misalnya gambar tabungnya ya di sebelah kanan. Nah, caranya kalau kayak gini kita coret yang kanan dan yang kirinya sama. Ini ada kerucut dan tabung dan kubus ya. Ini langsung aja. Ini dapat dicoret satu, kemudian tabungnya. Nah, terus ini masih ada kubus ya. Oke, berarti di sini cuma yang kiri tersisa 1 kubus ya. 1 kubus itu sama dengan 1 kerucut dan 1 tabung. 1 kubus itu 1 kerucut dan 1 tabung. Yang mana nih? Yang D. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 2. Sebuah lapangan berukuran 125 meter kali 125 meter. Di sekeliling lapangan terdapat taman bunga dengan lebar 25 meter. Umi berlari mengelilingi lapangan bagian dalam, sedangkan Susan berlari mengelilingi lapangan bagian luar. Agar jarak yang dicapai mereka sama, berapa kali Umi harus mengelilingi lapangan? Jadi kita gambar dulu lapangannya. Misal kayak gini ya, karena di sini 125 kali 125, berarti kan ini persegi. Ini misalnya gambar perseginya 125 meter. Kemudian di sekelilingnya ada taman dengan lebar 25 meter ya. Jadi kayak gini. Nah, misalnya segini 25. Yang ini segini juga 25. Otomatis sisi yang bagian luar ini, persegi yang besar ini kan jadi 25 tambah 125 tambah 25. Berarti kan 50 tambah 125, 175 meter. Nah, siapa tadi? Umi ya. Umi itu mengelilingi yang bagian dalam, kalau yang Susan bagian luar. Nah, berarti ini jalurnya Umi tuh yang ini teman-teman, yang bagian yang ini ya. Nah, Susan itu yang bagian luar di sini. Susan. Berapa sih berapa putaran Umi harus berlari biar jarak mereka sama? Artinya nanti kelilingnya sama ya, keliling si Umi dan si Susan. Oke, kelilingnya Umi sama dengan kelilingnya Susan. Kalau keliling persegi itu kan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya, 4 kali. Pokoknya 4 kali 1, 2, 3, 4. 4 kali panjang sisinya, 4S ya. Oke, di sini karena berapa putaran, misalkan aja Umi itu berputar sebanyak gitu aja ya, biar lebih mudah sih. Terus 1 putaran itu berapa jaraknya? Ya, 4 kali Umi bagian dalam tadi kan 125. Sedangkan si Susan itu berlari berapa putaran? Misalnya S putaran ya, berapa kali putaran? Kelilingnya 1 kali putaran itu jaraknya 4 kali. Sisinya itu kan tadi 175 ya teman-teman. Nah, terus kita coret aja yang sama. Ini sama. Terus kita sederhanakan aja ya dengan cara dibagi 25. Karena kan ini bisa ya. Ini kalau berapa sih? 125 bagi 25 kan dapat 5. Nah, kalau 175 dibagi 25 kan dapat 7 ya. 7S. Kalau kita pindah aja, berarti U per S ini sama dengan 7 banding 5. Ini ya, kita pindah ke sini kan, ini jadi di bawah, ini tetap, ini hasilnya pindah jadi kayak gini. Otomatis kalau misalnya biar mereka jaraknya sama ya, perbandingan berapa kali putarannya adalah 7 banding 5. Kita ambil yang perbandingan terkecil ini.
Kalau misalnya di sini udah ada ya jawabannya, Umi itu kan 7 kali, kemudian Susan itu 5 kali. Pasti Umi berputarnya lebih banyak karena karena lapangan yang dia putari itu lebih kecil. Berarti Umi itu harus berputar 7 kali, sedangkan si Susan 5 kali. Yang ini Susan. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan di bawah ini. Berat bola sama dengan berat 2 tabung. Berat kerucut sama dengan berat 2 kubus tambah berat bola. Berat kubus sama dengan berat tabung. Pernyataan yang tidak benar adalah titik-titik. Nah, kalau kayak gini kita bisa pakai digambar aja, bola gambar bola gitu. Atau pakai huruf, misalnya bola itu B, tabung itu T, atau misal juga pakai angka ya. Di sini kita fokus ke yang pernyataan ini dulu ya. Karena di sini yang berat kubus sama dengan berat tabung. Oke, kita misalkan ya, pakai angka aja ya, kubus sama dengan tabung, misalnya mereka 2, angkanya 2 ya, masing-masing itu 2. Berarti sini 2 sama dengan 2. Nah, kita ke persamaan yang pertama. Berat bola sama dengan berat 2 tabung. Berarti kan 2 kali tabung itu 2. Berarti kan 4 ya. Berarti berat bola itu 4. Kemudian di sini yang diketahui tadi kubus dan bola udah diketahui ya. 2 kubus berarti kan 2 kali kubus itu tadi juga 2. Ditambah bola itu tadi kita udah nemu 4. Nah, berarti kan ini 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8 ya. Nah, oke di sini berarti kerucut 8. Yang kita cek yang A, berat bola lebih besar daripada berat kubus. Bola itu tadi berapa? 4. Bola itu yang ini 4, kemudian kubus itu tadi 2. Nah, betul kan? 4 lebih besar dari 2. Betul. Kemudian yang B, berat kerucut tambah kubus lebih berat dari bola. Kerucut itu tadi 8. Sini aja ya. 8 tambah kubus, kubus itu tadi 2. Lebih besar daripada berat bola. Bola itu tadi 4. Betul ya, karena 10 itu lebih besar dari 4. Kemudian yang C, berat 2 kubus. Kubus itu tadi 2. 2 kali 2 ya, karena 2 kubus. Ditambah berat 2 tabung. Tabung itu tadi juga 2. 2 tabung berarti 2 kali 2. Lebih kecil dari berat bola. Bola itu tadi 4. Ini 4 tambah 4 kan 8 ya. Nah, 8 itu lebih kecil dari 4. Berarti kan salah ya. Yang tidak benar berarti jawabannya yang C. Kalau kita cek yang D, kerucut merupakan bangun yang paling berat. Oke, tadi bola itu 4, kerucut 8, kubus 2, tabung juga 2. Berarti betul ya, kerucut itu yang paling berat. Kemudian yang E, berat 2 tabung. 2 kali 2, karena tabung 2. Berat kerucut itu 8, dikurangi berat 2 kubus. 2 kali 2. Ini kan 4 ya. 2 kali 2, 4. Terus 8 dikurangi 4, 4 sama dengan ya, berarti betul. Jawabannya yang C. Buat teman-teman yang belum ngerjain tryout gratis, mini tryoutnya di rumahtryout.com, teman-teman bisa kerjakan. Nanti untuk detailnya atau panduannya, linknya ada di deskripsi video ya. Jadi ini untuk yang PGSD, itu tryout gratisnya ada di sini, ada 2 mini tryout ya. Satu 50 soal, yang satunya 15 soal. Untuk yang PPK guru cuma yang pedagogik 50 soal. Nah, buat teman-teman yang belum download materi-materi, teman-teman bisa download link Google Drive-nya ada di deskripsi video. Untuk file yang terbaru ini, yang FR PPPK ini ada di folder FR PPPK ya. Di sini ada filenya. Teman-teman bisa download langsung. Soal nomor 4, Roro pergi ke toko alat tulis untuk membeli perlengkapan. Kita nanti langsung tulis aja persamaannya. Harga satu lusin krayon, satu lusin itu 12 buah. Berarti kita misalkan aja A. 12A ditambah 2 buku.
ini ya, 2 buku 2B adalah Rp50.000. Harga 3 pensil udah beda benda, jadi beda huruf. 3C dan 2 stabilo, stabilonya misalnya D, sama dengan 25.000. Kemudian Roro membayar 5 penghapus dan 10 pulpen. Kita tulis dulu aja hurufnya. Penghapusnya misalnya E. Dan 10 pulpen tadi belum disebutkan, jadi misalnya F. Sama dengan di sini kata-katanya agak beda ya. Roro membayar 5 penghapus dan 10 pulpen dengan uang 50.000 dan mendapatkan kembalian 25.000. Berarti kan harganya 25.000 ya. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Oke, kita cek yang A. E tambah 2F sama dengan 3C dan D. Oke, kita cek dulu persamaannya ada E dan F-nya. Oke, yang persamaan ketiga ya. Cuma teman-teman di sini itu angkanya beda. Di sini E, kalau sini 5E. Berarti ini kita bisa sederhanakan. Semuanya kita bagi dengan 5. Berarti kan dapat 5 bagi 5 dapat 1. E. 10 bagi 5 dapat 2. Jadi 2F sama dengan 25 dibagi 5 ya, karena semuanya harus dibagi 5. 5.000. Oke, E tambah 2F berarti kan 5.000. 5.000 sama dengan 3C tambah 2D. 3C dan 2D 25. Nah, berarti kan salah ya. Atau teman-teman bisa langsung cek, pasti beda kan, nggak sama. Harusnya kalau yang sama kan 5E tambah 10F. Kalau yang B, 3C dan 2D. Yang ada C dan D-nya ini 3C tambah 2D, 25 ya yang ini. 25.000 kurang dari 5E tambah 10F. 5E tambah 10F itu kan ini ya, 25.000. Ini harusnya sama dengan, berarti ini salah. Yang C, 10E tambah 20F. Belum ada, dapat dari yang ini ya, semuanya kita kalikan 2. Kali 2 jadi 10. Kali 2, 10 kali 2, 20. 25.000 kali 2, 50.000. Oke, 50.000 ya. 10E tambah 20F, 50.000. Sama dengan 12A tambah 2B. Yang ini ya, 50.000. Nah, berarti kan ini sama ya. Nah, betul tuh. Berarti otomatis jawabannya yang C. Tapi kita cek aja yang D ya. Kita cek dulu sambil buat belajar yang D dan E. 6C tambah 4D. Ada nggak yang 6? Enggak ya. Tapi ini dapat dari persamaan yang ini. Kita kalikan 2. Kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 25 kali 2, 50. 6C tambah 4D berarti kan 50. Kurang dari 12A tambah 2B. 12A tambah 2B 50.000 ya. Yang persamaan 1. Berarti kan harusnya sama dengan. Kalau yang E, 5E tambah 10F, ini udah ada. Yang ini 25.000. 6C tambah 4D. 6C tambah 4D yang ini ya tadi. Ini. Berarti 50 ya. Nah, ini salah, nggak sama dengan. Soal nomor 5. Di kota A terdapat 2 perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A. Susan yang tinggal di kota A ingin mengirim barang seberat 14 kg ke kota C. Ia membawa uang 50.000. Berapa kembalian terbanyak yang akan ia terima? Oke, di sini karena nggak disebutkan pakai jasa yang mana, Cepat Kirim atau Lancar Jaya, jadi kita hitung dua-duanya mana yang kembalian terbanyak. Kalau kembalian terbanyak berarti kan sama aja yang lebih murah, ya kan? Kalau lebih murah kan kembaliannya lebih banyak. Yang mana sih yang lebih murah? Oke, kita hitung misalnya pakai yang Cepat Kirim, yang ini.
ke kota C. Berarti baris yang nomor 2. Sini kan 14 kg. Berarti kan nanti 10 tambah 4 kg ya. 10 gram pertama. 10 kg pertama kan 35.000. 35.000 ditambah 1 kg berikutnya itu per kilonya 2.400 kan, berarti 4 kali 2.400 35 ditambah 24 kali 4 96 ya. Berarti kan 9.600. Berarti kita jumlah aja dapat berapa? 6, ini 600, ini dengan ini 4, nyimpen 1, 4 ya. 4.600. Kalau misalnya berarti kembaliannya berapa? Tadi kan bayarnya 50.000 ya. Kembaliannya berarti 50.000 dikurangi 44.600 ya. Dapatnya 5.400. Itu kembaliannya. Kalau misalnya pakai yang Lancar Jaya, ini awalnya lebih murah 34.000 ya kan? Berarti ini 34.000 ditambah 4 kali 2.700. Ini 34 ditambah 27 kali 4 itu berapa? 10.800. Berarti hasilnya ini. Nah, ini tadi 34. Berarti hasilnya berapa? 44.800. Ini kan lebih mahal ya. Berarti otomatis jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang D. Soal nomor 6. Diagram lingkaran berikut adalah data hasil panen desa makmur. Jika jumlah seluruh panen adalah 500 kuintal, berapa kuintal panen kedelai? Oke, kita lihat yang di diagramnya. Di sini kedelai yang warna kuning, kalau kita perhatikan ya, yang ini. Nah, segini itu kedelai dan kacang kan 1/4 lingkaran. Siku-siku ya. 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran atau sama aja 1%. Jadi kan 25%. Pokoknya kacang tambah kedelai, pokoknya segini ini totalnya itu ya, kacang dan kedelai totalnya 25%. Nah, kacangnya itu udah 20. Otomatis biar 25 kan kedelainya ya 25 dikurangin 20 ya, sisanya aja gitu loh. Di sini 5. Nah, pas kan kalau kedelainya 5%, kacangnya 20 kan totalnya 25% ya, 1/4-nya. Oke, kita langsung aja ke sini. Kedelai berarti 5%, 5/100 kali seluruhnya 500. Coret aja ya, tinggal 5 kali 5, hasilnya 25. Jawabannya yang D. Soal nomor 7. Nah, ini kan ada teksnya. Kita langsung aja ke paragraf yang kedua ya. Rasio penderita sembuh terhadap penderita wabah COVID-19 di negara-negara ASEAN berbeda satu sama lainnya. Nah, pertanyaannya, dua negara dengan rasio kesembuhan yang paling tinggi di antara yang lain adalah titik-titik. Kalau ditanya rasio kesembuhan, berarti kan yang sembuh banding yang penderitanya atau yang sakitnya. Kalau di sini kan yang sembuh itu yang kuning, warna kuning, yang sembuh, yang sakit atau penderitanya warna kuning, yang sembuh itu yang warna biru. Kita cek satu-satu karena ini kalau kita lihat kan angkanya nggak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi kalau kita ngitung ya nanti lama. Jadi kita pakai metode penaksiran, perkiraan aja. Kalau teman-teman mau ngitung detailnya hasilnya berapa ya boleh, cuma nanti bakal memakan waktu lama ya. Kita kira-kira aja. Yang Singapura berarti kan yang sembuh 131 banding 385. Oke, kalau misalkan ini 130, yang atas yang bawah 390, itu kan udah dapet sekitar 1/3 ya. 13 kali 3 kan 390. Mendekati. Ini udah mendekati 1/3 atau 0,3. 1/3 kan 0,3. Nah, kalau kita cek yang kedua, yang Indonesia. 17 banding 369. Nah,
Ini pasti jauh banget dibanding yang Singapura. Kalau biar dapat 0,1 aja, itu harusnya ini 36 ya, mendekati 36, 36 lebih gitulah ya. Kalau 36 per 360 kan 1/10, 0,1. Berarti ini belum sampai 0,1, masih jauh nih dari yang Singapura. Ini berarti kurang dari ya. Ini yang Singapura itu kurang dari 0,1. Kemudian Singapura, Indonesia. Kalau yang Filipina itu 8 per 230. Nah, ini juga kurang dari 0,1. Biar 0,1 atau sepersepuluh kayak misal 3 per 30. Ini kan sepersepuluh ya, 0,1. Ini biar dapat 0,1 itu kan ini harus 23 ya kan. Nah, ini kurang, berarti pasti kurang dari 0,1. Kemudian yang Vietnam itu kan 17 per 91. Nah, ini biar dapat 0,1 ya. Ini kan 7, sini aja yang lebar. 17 banding 91. Biar dapat 0,1 itu butuhnya sekitar 9. Nah, ini udah mendekati. 9 kali 2 kan 18 ya. Berarti kan ini udah mendekati 0,2. Ini kita pakai penaksiran aja. Mendekati 0,2. Brunei sekarang, Brunei 1 per 78. Wah, ini jelas jauh banget ya, teman-teman. Ini masih 0,00 ya. Pasti kurang dari 0,1. Karena kan kalau biar dapat 0,1 harus 7 atau 8 ya kan. Ini harusnya 7 atau 8, sekitar 8 gitulah. Kalau yang Malaysia 87 banding 1030. Wah, apalagi ini harusnya yang ini paling enggak 100-an lebih biar dapat 0,1. Ini juga kurang 0,1. Thailand apalagi ini 0 per 2 tuh 2. Berarti kan otomatis 0 ya. Kemudian yang ini Kamboja 1 per 51. Ini juga pasti kurang dari 0,1. Karena biar 0,1 kan paling enggak 6 ya. 6, 7 gitulah. 6 atau 7. Otomatis yang paling besar kan yang 0,3 dan 0,2. Yang ini Singapura dan yang Vietnam. Jadi kita nggak perlu ngitung detailnya pakai progabit gitu kan nanti kelamaan. Jadi pakai kira-kira aja. Pakai rentang gitu. Nah, demikian video pembahasan soal hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya dan semangat berdoanya. Yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.